Luka fisik mungkin bisa mengering, namun trauma kolektif menetap dalam memori publik. Kita harus bertanya, sejauh mana guncangan psikososial ini telah mengubah cara kita berinteraksi dan memandang masa depan secara bersama. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Fuja. Kali ini kita akan membahas yang sedang viral di mana-mana dan ini merupakan suatu bencana yang sangatlah besar terjadi di Indonesia. Yang mana yang tidak lain dan tidak bukan yaitu adalah bencana di Sumatera. Dari bencana di Sumatera ini sendiri, kita akan membahas sedikit terkait dengan dampak psikososial dan juga trauma kolektif yang didapatkan oleh para korban yang terdampak dari bencana tersebut. Teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya dari bencana tersebut banyak sekali kehilangan massal. Kehilangan massal dalam artian mereka kehilangan rumah, kehilangan harta benda, kehilangan keluarga tersayang, kehilangan semua yang mereka miliki. Dari hal tersebut memicu banyak sekali pikiran-pikiran yang merasa bersalah dan juga berkepanjangan. Sehingga dari hal tersebut tidak bisa kita tutup kemungkinannya adanya kestabilan emosional yang tidak lagi stabil, kemudian di masyarakat interaksinya tidak lagi berjalan dengan baik. Itu disebabkan karena apa? Karena lingkungan mereka yang sudah tidak lagi terkendali. Teman-teman semuanya, seperti yang udah aku set bahwasanya pada 17 Desember 2025 tercatat oleh BNPB yang mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana tercatat 1059 korban jiwa pada bencana Sumatera tersebut. Itu korban jiwanya, sedangkan yang hilang sekitar 180-an sampai dengan 190-an yang belum ditemukan sama sekali kabarnya, belum berbentuk mayat sama sekali dan tidak tahu entah menjadi apa. Kemudian teman-teman semuanya, selain daripada kehilangan korban jiwa, terdampak juga yaitu adalah kehilangan rumah, yang mana tercatat sekitar 147.000 teman-teman semuanya. Hancur rumah-rumah warga pada tempat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Dan bahkan diperkirakan juga mencapai 148.000. Bayangkan teman-teman, sebanyak apa dan seluas apa tempat masyarakat yang sudah rata dengan tanah dan dipenuhi oleh lumpur. Kemudian teman-teman semuanya, selain itu ada juga dampak daripada terhadap fasilitas-fasilitas umum, yaitu sekitar 1.600 yang tercatat. Dan juga teman-teman, dari hal ini tuh seperti yang kita ketahui ada juga korban-korban yang selamat. Korban-korban yang selamat itu sendiri dibawa kepada tempat yang namanya tempat pengungsian sementara atau posko sementara. Teman-teman semuanya, bayangkan saja pengungsi dengan jumlahnya 400-an sampai dengan 800-an jiwa digabung ke dalam satu posko yang sangat amat terbatas. Bayangkan teman-teman semuanya. Kenapa dampak daripada tekanan mental seseorang itu akibatnya adalah berjangka panjang? Yaitu karena apa? Karena privasi mereka tidak lagi terjaga. Dengan tempat sekecil itu, keterbatasan fasilitas tersebut, lama-kelamaan emosional seseorang akan semakin buruk dampaknya. Kemudian dengan tempat yang begitu kecil, bagaimana mereka bisa menjaga privasi mereka? Yang awalnya mereka selalu terjaga, pada akhirnya di tempat tersebut mau tidak mau yang tidak biasa mereka lakukan, akhirnya mereka lakukan. Teman-teman semuanya, bayangkan jika terus-menerus hal itu terjadi dan tidak ada penanggulangan yang lebih baik, maka pemulihan terhadap tekanan mental ataupun emosional seseorang itu akan sangat memburuk, bahkan berjangka panjang, dan bisa saja itu tidak bisa disembuhkan lagi. Dan hal itu bisa memicu stres yang berkepanjangan teman-teman semuanya.
Dari peristiwa tersebut, kita bisa mengaitkan dengan teori dramaturgi dari Erving Goffman, yang mana bahwa setiap individu bukan hanya kehilangan harta benda, namun kehilangan jati diri, peran untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri, yang biasanya tidak menjalankan kehidupan seperti itu, namun harus bisa mengadaptasikan diri sesuai dengan kondisi pada saat itu. Oleh karena itu, kita sendiri dan juga pemerintah perlu bantuannya untuk penanggulangan bencana itu sendiri, karena itu bukan hanya menyangkut dampak fisik, rumah, dan harta dan lain sebagainya, tapi mental dan korban jiwa. Nah, teman-teman semuanya, seperti kita ketahui bahwasanya dari bencana Sumatera tersebut banyak sekali gondongan kayu yang sampai ke pedesaan, yang sampai ke kabupaten, memenuhi seluruh wilayah Sumatera dan merusak banyak sekali rumah warga. Teman-teman semuanya, dari hal tersebut bahwasanya ada yang namanya kerusakan ruang lingkup, yang mana seperti contohnya yang telah diteliti oleh para peneliti di UGM, itu bukan hanya tentang bencana yang disebabkan oleh curah hujan yang sangat amat tinggi, namun ada hal lain yang menyebabkan hal ini menjadi lebih buruk dan memperburuk keadaan menjadi lebih parah, yang mana gelondongan-gelondongan kayu, jika kita pikirkan secara logika, bagaimana bisa gelondongan kayu yang dipotong begitu rapi bisa sampai ke pedesaan, ke kabupaten, bahkan ke provinsi tersebut. Mereka menyatakan bahwasanya itu ada dosa ekologis dari hulu. Maksudnya, artinya ada perusakan hutan ataupun pengundulan hutan di suatu tempat, sehingga akar-akar pohon yang biasanya menyerap air dengan volume yang sangat besar hilang fungsinya, hilang pohonnya, dan bahkan untuk menumbuhkan satu pohon saja itu butuh puluhan bahkan ratusan tahun. Dan dengan ditebangnya semudah itu, jikalau nanti ada suatu reboisasi, dan itu tidak akan mudah kembali seperti semula secepat itu. Jadi teman-teman semua, hal ini tuh bisa menyebabkan yang namanya trauma kolektif. Trauma kolektif dalam artian nanti masyarakat bukan hanya satu individu, namun satu komunitas masyarakat itu akan merasa terancam apabila terjadi hujan, kemudian tiba-tiba air naik, dan padahal itu belum tentu terjadi banjir. Namun karena adanya pengalaman yang sudah buruk di masa lalu, maka kedepannya mereka akan selalu merasa terancam. Baik, jika kita kaitkan dengan teori trauma kolektif dari Kai Erikson, bahwasanya dia mengatakan ini bukan hanya tentang kehilangan luka fisik, namun bagaimana mereka kehilangan kepercayaan secara bersama. Dan dalam sosiologi ini biasa disebut dengan sosial kapital, yang mana yang biasanya sebagai tempat dan rasa aman sekarang berubah menjadi rasa yang menghancurkan. Ya, trauma kolektif ini tuh sedikit sulit disembuhkan karena ini menyangkut tempat tinggal mereka sendiri. Yang awalnya mereka merasa aman di tempat tinggal itu sendiri, akhirnya mereka merasa tidak ada lagi tempat untuk berlindung karena tempatnya sudah dirusak oleh oknum-oknum teman semuanya. Seperti yang kita ketahui, kita sebagai pelajar yang setiap hari menuntut ilmu, bencana Sumatera itu sendiri sangatlah berdampak besar terhadap sistem pendidikan di Sumatera, yang mana menurut Kemendikbudrismen tercatat 208.000 siswa terkena dampaknya dan tidak bisa lagi melanjutkan pendidikan seperti biasanya. Selanjutnya, seperti yang sudah disampaikan oleh Kemendikbudrismen bahwasanya ada kerusakan di sistem pendidikan. Oleh karena itu, jika satu sistemnya rusak, maka sistem lainnya pun terkena. Oleh karena itu, ini bisa kita kaitkan dengan teori fungsionalisme struktural dari Emil Durkheim, yang mana bahwasanya jaringan sosial satu sama lain saling terikat. Kemudian, kepada guru dan juga staf kepegawaian tercatat 19.000. Bayangkan teman-teman semuanya, seberapa banyak siswa yang terancam masa depannya akibat dari bencana ini sendiri. Dari hal tersebut, perlunya ada penanggulangan terhadap di bidang pendidikan. Harus ada penyesuaian, keefektifan melalui
pemulihan pendidikan pasca bencana tersebut. Teman-teman semuanya, kita harus bisa memanfaatkan apabila memang mereka hanya bisa menggunakan posko-posko tertentu untuk tempat tinggal, maka sebagai relawan, mahasiswa, ataupun sebagai pemerintah, kita harus bisa menggunakan sebijak mungkin. Dengan apa? Contohnya, intervensi, dampak psikososial, dan juga trauma healing. Teman-teman semuanya, di sini ada beberapa yang aku ambil trauma healing yang bisa diterapkan, dan hal ini tuh harus tepat sasaran. Seperti contohnya pada anak-anak yang kita utamakan. Orang tua juga bisa, tapi kita di sini mengutamakan anak-anak yang harus menerima pendidikan sesegera mungkin. Yang mana tuh bisa dengan menggunakan terapi art atau terapi seni. Mereka dibiarkan untuk menggambar, kemudian menceritakan apa yang telah terjadi. Dengan hal tersebut, secara tidak langsung, mereka telah menyalurkan emosional mereka, sehingga hal ini tuh bisa mengurangi beban pikiran, tingkat kecemasan, bahkan stres yang mereka alami. Teman-teman semuanya, selanjutnya bisa dengan terapi kompetitif. Terapi kompetitif ini tuh tujuannya agar pikiran buruk yang telah mereka lalui itu bisa sedikit demi sedikit berkurang dengan pikiran yang lebih positif tentang suatu permainan, pembelajaran, ataupun yang lainnya. Nah, itu dia teman-teman semuanya, dampak psikososial dan trauma kolektif yang bisa aku jelaskan secara singkat, padat, dan juga semoga bisa kalian terima. Di sini aku ingin sampaikan sedikit pesan untuk kalian semua, teman-teman semuanya, bahwa bencana tidak bisa kita perkirakan kapan dia akan datang dan kapan dia akan merusak lingkungan kita. Oleh karena itu, teruslah jaga alam kita. Kalau kita ingin alam memberikan yang terbaik, kita juga harus memberikan yang terbaik terhadap alam. Karena apa yang akan kita tanam, itu yang akan kita tuai. Teman-teman semuanya, jadikan setiap suatu bencana ataupun hal-hal yang merusak itu menjadi suatu hikmah yang bisa menjadi pembelajaran untuk kita ke depannya. Di sini kita bukan saling menyalahkan, namun bagaimana kita mengulurkan tangan dari masyarakat ke masyarakat, dan hal itu sangat berarti untuk mereka. Jadi, teman-teman semuanya, kita walaupun hanya lewat berdoa itu sangat membantu mereka. Oleh karena itu, ditambah lagi dengan peran yang mendukung bahkan terjun ke masyarakat dengan melalui donasi, itu juga sangat luar biasa. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, lakukan kebaikan, karena setiap yang kita lakukan kita tidak pernah tahu balasan atau imbalan apa yang akan kita dapatkan. See you di cerita selanjutnya, teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton. Bye bye.